Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Hermawan dari kelompok 1 kelas PGFE akan mempresentasikan apa sih peta geologi serta kami akan menganalisis peta geologi lembar Longnawan Kalimantan. Apa aja sejarah geologinya, struktur geologinya, litologinya, dan stratigrafinya. Mari kita bahas sama-sama. Peta geologi adalah peta yang menjelaskan tentang informasi umur batuan bumi, pelapisan bumi, struktur batuan atau karakteristik batuan, serta kondisi tanah. Berikut ini adalah contoh dari peta geologi. Kelompok 1 mendapatkan peta geologi lembar Longnawan Kalimantan tahun 1993 milik Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Peta ini memiliki skala 1:250.000 dengan nomor peta 1717. Saya mendapatkan peta bagian tampak belakang. Peta bagian tampak belakang ini memiliki sejarah geologi sebagai berikut. Sejarah geologi dapat dilihat melalui skala waktu geologinya. Pada peta Longnawan Kalimantan ini, zaman tertua ditunjukkan pada zaman Kapur atau Kretaseus yang terbagi menjadi dua kala, yaitu zaman Kapur kala awal dan zaman Kapur kala akhir. Zaman Kapur kala akhir dimulai sejak 144 miliar tahun yang lalu hingga 97,5 miliar tahun yang lalu. Sedangkan pada kala awal dimulai pada 97,5 miliar tahun yang lalu sampai 66,4 miliar tahun yang lalu. Setelah zaman Mesozoik, terdapat zaman Tersier, yang mana zaman Tersier terbagi menjadi 5 kala. Yang pertama adalah kala Paleosen, yang kedua adalah kala Eosen, yang ketiga ada kala Oligosen, yang keempat ada kala Miosen, dan yang terakhir ada kala Pliosen. Zaman Tersier dimulai sejak 66,4 miliar tahun yang lalu sampai 1,6 miliar tahun yang lalu, kemudian dilanjutkan ke zaman Kuarter. Zaman Kuarter terbagi menjadi beberapa kala lagi. Setelah melihat sejarah geologi atau skala waktu geologinya, kita akan menganalisis litologi atau persebaran batuannya. Apa saja persebaran batuan pada peta tampak belakang atau bagian 3 akan diperlihatkan sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh dari litologi. Saya menemukan batuan atau endapan Ki-A. Apa sih itu Ki-A? Ki-A dalam penamaan struktur batuan berdasarkan umur, Ki menunjukkan zaman kuarter dan A menunjukkan seri batuan tersebut, yaitu andesit. Endapan batuan Ki-A atau seri andesit di zaman kuarter ini bermacam-macam bentuk atau jenis batuan atau endapannya. Dapat diperoleh dari lumpur, pasir, kerikil, ataupun sisa dari tumbuhan. Batuan TMKM atau formasi batuan metulang di zaman Tersier dan Kuarter atau Miosen, kala Miosen, ini terdiri dari lava serta batuan beku seperti breksi, aglomerat, tufa yang bersifat basa sampai dengan andesit, diorit, dolerit, dan umumnya bersifat piroklastik. Kemudian ada batuan ten atau formasi batuan nyaan di zaman Tersier. Eosen ini terdiri dari tuff. Setelah itu terdiri juga dari aglomerat, riolit, dan ignimbrite, tetapi bersifat asam. Setelah itu terdapat batuan KTE, salah satu dari dua batuan tertua pada peta geologi Longnawan Kalimantan. Ini terdiri
dari batuan seperti batu sabak, pasir, lanau, filit, argilit, serpih, dan batu lempung. Yang terakhir adalah batuan KUT, salah satu batuan yang paling tua di peta geologi ini, yaitu batuan yang terdiri atau disusun dari batuan granit dan grandiolit, serta biotit dan hornblenda. Struktur geologi pada peta bagian 3 atau belakang itu terdapat banyak sekali kontak geologi yang digambarkan seperti ini, yaitu garis. Setelah itu ada juga yang mirip seperti kontak geologi, namun ia lebih tebal, yaitu adalah sesar. Bagian terakhir adalah stratigrafi. Stratigrafi ditunjukkan oleh peta penampang lintang atau transek sebagai berikut, yaitu dimulai dari titik A pada titik koordinat 114 derajat 30 detik bujur timur sampai 1 derajat lintang utara menuju titik B ke arah timur laut, yaitu pada koordinat 115 derajat 5 detik bujur timur dan 1 derajat 40 detik lintang utara, hingga menuju titik C ke arah utara pada koordinat 115 derajat 6 detik bujur timur dan 2 derajat lintang utara. Halo, perkenalkan nama aku Clara Mariela Adianti dari kelompok 1. Jadi di sini aku akan menjelaskan kegunaan peta geologi. Nah, peta geologi itu memiliki informasi data geologi yang sangat diperlukan dalam sumber daya, mineral, dan migas. Selain itu, peta geologi memiliki kegunaan mendukung perencanaan pembangunan nasional, tata ruang kawasan, dan rancangan jaringan komunikasi dan transportasi. Kemudian saya akan menganalisis batuan yang ada di peta geologi bagian tengah. Nah, yang terbanyak pertama yaitu ada batuan TMKM atau yang bisa disebut batuan gunung api Metulang. Nah, yang terbanyak kedua yaitu ada batuan KTE atau yang bisa disebut kelompok Embaluh. Nah, kelompok Embaluh ini merupakan batuan tertua yang ada di Longnawan, Kalimantan. Serta yang terbanyak ketiga yaitu ada batuan KUT atau yang bisa disebut granit topai. Nah, batuan ini juga merupakan batuan tertua di Longnawan, Kalimantan. Nah, TMKM sendiri merupakan singkatan huruf. Mari kita ulas. Apa sih T dari TMKM? Apa sih M dari TMKM? Nah, T dari TMKM itu merupakan zaman tersier, sedangkan M merupakan kala Miosen. Nah, tapi kalau Q sama M selanjutnya itu apa sih? Nah, Q itu zaman kuarter dan M merupakan anggota batuan-batuan gunung api Metulang. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari TMKM sendiri itu adalah yang ada dari zaman tersier, Miosen hingga kuarter didominasi batuan yang berumur tersier sampai Miosen. Yang kedua ada batuan KTE. Nah, singkatan pertama, huruf pertama KT itu menyatakan zaman kapur atau yang bisa disebut juga zaman Kretaseus. Jadi KTE yang merupakan kelompok Embaluh ini didominasi oleh batuan zaman kapur atau yang bisa disebut juga dengan Kretaseus. Nah, yang ketiga ada batuan KUT. K huruf pertama menyatakan zaman kapur atau yang bisa disebut juga zaman Kretaseus. Nah, huruf kedua U merupakan batuan awal. Dan yang ketiga T huruf kecil
menyatakan batuan granit Topai. Jadi kesimpulannya, batuan KUT merupakan batuan granit Topai yang berumur pada zaman Kapur awal.